Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana cara membuat absensi siswa online di Google Classroom. Caranya adalah yang pertama kita buka browser Chrome, kemudian kita klik di browser itu Google Classroom. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita klik Classroom. Nah, di tampilan Google Classroom saya ini, di sini ada 4 kelas ya. Nah, yang pertama adalah ini kelas 10 universal. Nah, maksudnya umum ya. Bisa saya gunakan sebagai kelas khusus ini ya. Nah, kelas utama yang akan diakses oleh anak-anak adalah kebetulan untuk geografi pada kelas 10 ada 3 kelas, yaitu di 10 MIPA 1 untuk lintas minat, kemudian 10 MIPA 2 juga untuk lintas minat, dan di kelas IPS untuk geografi ya. Jadi ada 3 kelas yang akan diakses oleh anak-anak kita, yaitu siswa kelas 10. Nah, yang ini adalah yang tadi saya sampaikan sebagai kelas khusus. Nah, apa maksud dari kelas khusus? Nah, kita coba akses ya. Nah, caranya adalah kita akses umpamanya satu kelas khusus yang akan membawahi kelas-kelas yang lain ya. Jadi logikanya begini, saya membuat satu postingan di kelas khusus atau kelas utama, di mana postingan ini akan saya bagi kepada kelas-kelas yang lain yang bisa diakses oleh siswa kita, kira-kira begitu. Jadi apapun yang akan kita input di kelas khusus utama kita ini, kita share ke kelas-kelas yang lain yang akan diakses oleh siswa. Intinya kita melakukan keefektifan dalam mengisi konten ya, agar tidak usah copy paste ke kelas yang lain karena materinya sama. Nah, kali ini saya juga akan share tentang membuat absen. Nah, absen ini akan saya buat satu kali di kelas utama, di mana absen ini akan dipakai juga oleh kelas-kelas yang lain yang akan diakses oleh anak-anak kita, kira-kira begitu ya. Oke, langkah pertama adalah kita klik tugas kelas, kemudian klik buat ya, kemudian klik materi. Nah, agar absensi kita buat sekali untuk selamanya di kelas ini, jadi kita harus membuat topik. Nah, kalau ada topiknya nanti absensi akan tetap ya, tetap berlaku, bisa diakses kapan saja, mau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, topiknya karena ini absensi, saya beri nama absensi atau absen siswa geografi kelas 10 online. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi topiknya absensi siswa geografi kelas 10. Oke, kita copy ya, kita pastikan di judul, saya anggap sama ya. Jadi judul dengan topiknya saya buat sama, intinya begitu ya. Nah, untuk deskripsinya kita isi umpamanya silahkan absen terlebih dahulu setiap kali pertemuan dimulai. Jadi deskripsinya adalah kita merintahkan anak untuk selalu melaksanakan absensi diri ya, harus absen dulu sebelum masuk ke materi dan melaksanakan tugas, sehingga bisa kita ketahui siapa saja yang sudah masuk ya, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah topik, judul, kemudian deskripsi selesai, kita klik buat ya di sini. Nah, kemudian setelah muncul top up, kita pilih formulir, di mana nanti ini akan muncul tampilan baru, yaitu berupa tampilan Google Form ya, untuk membuat absensi online-nya. Nah, saya buat absensi siswa geografi kelas 10 online, saya buat sama ya judulnya seperti di topik dan judul tadi. Ini terserah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian yang di pojok ini kan nama filenya untitled from ini ya. Jadi untitled ini dianggap tidak ada judul atau tidak ada nama. Jadi biar ada nama nanti biar nggak bingung, hasil ekspor Excelnya juga laporannya kita kopikan saja ini, samakan dengan nama filenya biar kita cepat paham ya.
Oke, kalau sudah, nama file kemudian nama formnya ini, kemudian kita klik pertanyaan yang pertama ya, umpamanya saya buat tahun pelajaran garis miring semester. Nah, saya membuat pertanyaan absensi yang pertama adalah ini, karena ini saya buat ada opsi maka pilih umpamanya pilihan ganda biar kelihatan semua opsinya ya. Umpamanya tahun pelajaran 2020-2021 garis miring semester ganjil. Nah, untuk opsi kedua kita tinggal copy kemudian pastekan di opsi kedua. Nah, ini ganti dengan semester genap. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian kita klik jangan lupa wajib diisi, sehingga setiap anak-anak ngakses absen ini wajib dipilih ya atau diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, tinggal klik plus ya. Oke. Nah, di sini umpamanya saya isi tanggal pertemuan. Oke. Nah, ini jadi karena ini pertanyaan sebuah tanggal, maka yang kita pakai adalah opsi tanggal ya. Nah, seperti ini, sehingga nanti akan muncul hari bulan tahun, kira-kira begitu. Kemudian jangan lupa lagi klik wajib diisi. Oke, kalau sudah, kita tambahkan lagi pertanyaan, umpamanya di sini nama lengkap siswa. Oke. Nah, karena ini ditanyakan nama lengkap, kalau memang siswanya disuruh isi sendiri, jadi kita pilih opsi jawaban singkat ya. Nanti siswa akan mengisi namanya sesuai yang diinput oleh mereka ya. Tapi bisa saja umpamanya kita berinisiatif untuk membuat nama-nama itu sudah ada, sehingga anak-anak tinggal milih namanya ya, tidak perlu mengetik lagi, tinggal pilih nama yang sudah saya input di form absensi online ini. Caranya adalah klik jawaban singkat diganti dengan drop down ya. Nah, drop down ini fungsinya adalah membuat opsi yang bisa di drop down ya. Artinya nanti akan muncul opsi-opsi nama-nama sejumlah siswa, nanti biar siswa yang akan memilih sesuai namanya masing-masing. Nah, karena siswanya banyak, kebetulan saya ceritakan adalah 3 kelas, maka saya sudah membuat konsep nama anak-anak sejumlah 3 kelas tersebut. Nah, sudah ada di data Excel. Jadi saya sudah persiapkan tadi. Nah, di sini dari 3 kelas itu saya sudah mengurutkan sort ya. Di sort juga tadi sesuai alfabet ya. Abjad A sampai Z. Sehingga ketika anak-anak yang bernama huruf depannya S umpamanya, contoh selamat, maka dia akan langsung rolling di drop down itu langsung mencari huruf S ya, kira-kira begitu. Jadi anak-anak nggak perlu ngetik lagi. Terus kedua, tujuannya adalah agar anak-anak namanya sesuai dengan data yang ada di ijazah dan di dapodik gitu ya. Karena kadang-kadang anak-anak itu nulis asal gitu ya, tidak sesuai data yang asli. Oke, setelah kita copy dari data Excel, kita tinggal masukkan di opsi 1 ini sampai muncul biru gitu ya. Kemudian kita Ctrl C atau paste ya. Jadi data dari Excel tadi, nama siswa kita pastikan di sini, sehingga akan muncul seluruh data siswa 3 kelas tadi ya, dari kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 dan 10 IPS untuk mapel geografi. Oke, kalau sudah jangan lupa kita klik lagi wajib diisi. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, umpamanya kita minta data NIS ya atau NISN, jadi boleh kita minta NIS atau minta NISN. Nah, di sini jawabannya singkat saja ya, karena teks atau angka yang diminta tidak banyak. Oke, gitu, jangan lupa diklik wajib lagi. Kemudian untuk berikutnya adalah setelah tadi muncul kita buat permintaan nama NISN, kita tambahkan pertanyaan lagi, yaitu umpamanya kelas. Nah, ini penting ya. Jadi karena tadi bersifat universal, nah sekarang
dari 3 kelas nama itu kita harus spesifik biar anak juga milih opsi di sini kelas berapa. Nah, sehingga nanti ketika otomatis rekap laporannya yang kita bisa download di data spreadsheet Excel-nya, maka nanti kita tinggal memecah saja berdasarkan kelas yang ada. Jadi tidak susah ya. Yang penting anak-anak diberikan opsi untuk memilih kelas mana. Nah, saya coba di sini memilih pilihan ganda. Oke, 10 MIPA 1. Kemudian opsi kedua 10 MIPA 2. Kemudian kelas terakhir 10 IPS. Nah, jadi anak-anak tadi sejumlah 135 ini akan berasal dari 3 kelas. Nah, jadi ketika mereka masuk mengakses absen dari kelas manapun dari 3 ini, maka dia akan memilih opsi di kelas mana dia berada, sehingga nanti hasil dari ekspor spreadsheet Excel-nya yang di-download nanti setelah anak-anak absensi, maka akan terpilah berdasarkan kelas, sehingga tidak usah khawatir nanti akan bercampur dan lain sebagainya ya. Kira-kira begitu. Oke, jangan lupa sekali lagi klik wajib diisi. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi pertanyaan, umpamanya pertemuan ke. Nah, ini maksudnya adalah karena absensi ini mau dipakai berulang-ulang, tidak hanya dipakai sekali, maka kita harus tambahkan pertanyaan pertemuan keberapa. Oke, umpamanya pertemuan 1 ya. Kemudian kita copy lagi ya. Oke, tambah di opsi kedua pertemuan kedua. Kita tambah lagi. Oke, pertemuan ketiga. Tambah lagi. Pertemuan keempat. Tambah lagi. Pertemuan kelima. Tambah lagi. Pertemuan keenam. Oke, saya anggap umpamanya nanti geografi ini ada 6 kali pertemuan ya. Umpamanya nanti lebih dari 6 pertemuan, nanti kita bisa edit lagi. Yang penting kita untuk 6 kali pertemuan ini cukup ya, masih ada absensi yang bisa dipakai. Oke, jangan lupa wajib diisi kembali. Nah, di sini juga pilihan ganda ya, biar nanti terlihat semua mana yang harus dipilih begitu. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan atau kuesionernya. Umpamanya di sini keterangan absensi. Oke. Nah, ini apa maksudnya? Nah, keterangan absensi ini biasanya hadir ya. Kemudian umpamanya izin. Kemudian umpamanya sakit ya. Kemudian terakhir tanpa keterangan. Nah, kira-kira begitu. Anggap kita membuat opsi sebanyaknya ya. Jadi ada opsi hadir, izin, sakit, keterangan. Apakah mungkin? Kan bisa saja mungkin ya. Jadi dia bisa saja masuk hanya mengisi daftar hadir, tapi tidak bisa mengikuti materi kita karena izin atau lagi sakit. Kira-kira begitu. Oke. Baik, jangan lupa kembali dicentang wajib isi. Oke, kalau sudah, karena tadi ada keterangan absensi, maka harus bisa dibuktikan untuk keterangannya. Umpamanya dia izin, maka harus dibuktikan izin kemana. Kemudian kalau sakit harus juga dibuktikan sakit apa, atau betul sakit atau enggak. Caranya adalah tentunya dia akan mengupload foto file atau file foto surat keterangan sakit, misalnya begitu ya. Oke, kita tambahkan. Kalau tadi keterangannya, sekarang nyambung pada upload bukti keterangan. Nah, jadi kalau dia hadir, maka untuk bukti keterangan absensinya, dia akan screenshot atau SS tampilan Google Classroom-nya, gitu ya. Kalau izin, nah, dia akan menunjukkan apa. Kemudian kalau sakit, dia akan buktikan dengan surat sakit atau seperti apa, kira-kira begitu ya. Nah, oke. Nah, oke, karena ini mengupload file, maka kita pilih upload file ya. Kemudian klik lanjutkan. Di sini saya hanya minta jenis file tertentu, yaitu berupa gambar saja ya. Jadi nanti kita permudah saja anak-anak untuk mengupload, tidak perlu ya minta dokumen, spreadsheet dan lain-lain, PDF, apalagi video audio ya, tambah berat nanti servernya. Jadi kita hanya minta gambar saja di foto, meskipun hanya sederhana, yang penting bisa menunjukkan bukti untuk keterangan absensinya. Oke,
Nah, di sini jumlah maksimum filenya adalah satu saja kita minta ya, satu kali. Untuk ukuran maksimalnya saya pikir 10 MB sudah cukup ya, karena foto untuk 10 MB itu pasti sangat besar sekali, karena rata-rata meskipun kameranya bagus paling ya 2 MB 3 MB kira-kira begitu. Oke, kalau sudah kita kembali klik wajib diisi. Oke, untuk selanjutnya terakhir kita tambahi saja agar ini menjadi lebih mantap ya. Absensi ini kita password ya. Terus bagaimana nanti anak-anak bisa mengaksesnya kalau di password? Nah, kita kasih tahu passwordnya nanti di kelas ya, atau di link WA grup kelas nanti disampaikan untuk mengakses Google Classroom, kemudian menyampaikan absensi. Setelah itu kita sampaikan untuk password absensinya. Umpamanya, oke, kita kasih nama dulu ya, password absensi. Nah, kira-kira begitu, agar lebih sakral ya. Kalau ada password itu semakin sakral. Nah, karena kita tidak mau panjang-panjang passwordnya, kemudian agar password itu bisa divalidasi, maka titik 3 di bawah pojok kanan ini kita klik, kemudian kita klik validasi respon. Nah, passwordnya apa? Nah, mau angka apa teks ya, kita pakai teks saja ya, yang bikin mudah untuk anak-anak. Oke, teks berisi, kemudian passwordnya kita isi, terserah Bapak Ibu ya, yang penting anak-anak nggak bingung dan Bapak Ibu nggak lupa. Nah, umpamanya di sini absen geo, nah, kira-kira begitu passwordnya ya, absen geo. Nah, maksudnya absensi geografi, kira-kira begitu. Jadi jangan lupa ya, absen geo. Oke, kalau sudah wajib diisi. Nah, oke, kita cek kembali hasil kerjaan kita. Oke, untuk judul sudah, tahun semester, tanggal pertemuan, nama lengkap siswa ya. Saya sudah ketik otomatis untuk siswa, tinggal milih. Kemudian NISN, NIS-nya juga sudah ada, tinggal anak masukkan. Kemudian kelas, nah, kebetulan ada 3 kelas, jadi saya masukkan 3 kelas. Kemudian pertemuannya atau pertemuan keberapa, biar anak-anak juga milih. Keterangan absensi, kemudian upload bukti keterangan absensi, dan terakhir adalah password absensi ya. Jadi passwordnya tadi saya buat dengan teks dan passwordnya adalah absen geo, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita masuk pada pratinjau ya. Kita coba pratinjau. Nah, kira-kira gini, umpamanya ini ya, kita klik tahun pelajaran 2020-21 semester ganjil. Umpamanya pertemuannya hari ini tanggal 17, kita pilih siswa umpamanya Adik Syara Madani, NSN umpamanya, anak-anak nanti lihat di jasa ya. Contohkan umpamanya kelas 10 MIPA 1, pertemuan ke-1, kemudian hadir. Nah, kemudian tambahkan file untuk bisa membuktikan ya, kalau sudah upload filenya ya. Contoh maunya saya taruh foto saja ya. Oke, umpamanya anggap fotonya ini. Oke, nah, sudah kita upload ya. Oke, sudah muncul thumbnailnya. Kemudian passwordnya, nah tadi yang kita buat itu passwordnya adalah absen geo. Nah, Bapak Ibu nanti kan bebas ya membuat password ini, yang penting nggak lupa. Kemudian klik kirim. Oke, nah sampai sini sudah selesai. Nah, kalau melihat dari sini kita bisa merubah, contoh tanggapan Anda telah direkam. Nah, biar lebih spesifik kita bisa rubah, atau kirim tanggapan lain. Nah, kalau ini diklik kirim tanggapan lain, maka siswa bisa 2 kali kirim absen ya. Jadi biar tidak tumpang tindih pada jam atau waktu yang sama, itu akan kalau kirim beberapa kali maka akan tumpang tindih ya, akan ada data ganda. Jadi kita atur kembali. Caranya adalah nah, di sini sudah muncul respon ya, karena tadi saya nyoba uji coba sudah muncul respon. Oke, nah, individu sudah muncul responnya.
Oke, biar enggak saya hapus saja dulu ya responnya ya, semua tanggapan. Oke, nah sekarang sudah menjadi 0 kembali. Nah, kita atur di setelan ya, atau pengaturan. Nah, di sini untuk perlu masuk kita batasi atau enggak. Nah, umpamanya kita tidak mau batasi siswa, takutnya ada salah data atau salah pilih ya, kita responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Jadi siswa umpamanya setelah selesai mengirim ternyata ada yang salah, jadi masih bisa kita memberikan keleluasaan untuk bisa mengedit kembali ya, kira-kira begitu ya. Kemudian di sini untuk yang tadi presentasi kan muncul tanggapan gitu ya. Oke, nah di sini kita hapus ini ya, jadi tidak ada tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, jadi biar tidak ada tanggapan lain, yang ada cuma mengedit kembali ya jawaban yang tadi umpamanya ada yang salah. Umpamanya pesan konfirmasinya adalah terima kasih Anda sudah melaksanakan absen online. Kira begitu ya. Terima kasih Anda sudah melaksanakan absensi online ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, jadi nanti akan beda lagi tampilannya ya. Oke, kalau sudah dirasa betul semua, sudah pas semua ya, untuk respon kita biar masuk ke spreadsheet otomatis yang ada di Google Drive kita, nanti bisa kita download dan kita ekstrak menjadi Excel sehingga bisa jadi laporan. Kita klik, nah, umpamanya di sini buat spreadsheet baru, untuk namanya umpamanya sama persis ya, seperti judul, topik, judul absen dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah klik buat. Nah, nanti akan muncul tampilan baru di mana nanti data-data siswa akan masuk secara otomatis ke halaman spreadsheet kita. Oke, kita tutup saja. Oke, kalau sudah dirasa cukup dan betul, kita tinggal klik kirim. Klik kirim ya. Nah, di sini ada kirim melalui email atau kita link. Nah, karena kita akan menempatkan link di dalam kelas Google Classroom kita, maka kita tinggal copy linknya. Nah, karena ini terlalu panjang ya, sehingga susah untuk diingat, kita perpendek URL-nya ya, kita perpendek linknya. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kemudian kita klik salin. Nah, klik salin ya. Oke, kita close. Oke, kita coba masuk ke Google Classroom kita tadi ya. Oke, umpamanya kita tambah di sini link, tidak apa-apa. Silakan absen terlebih dahulu setiap kali pertemuan dimulai dengan klik link. Nah, kita pastikan ya link yang kita copy tadi dari Google Form. Oke, kalau sudah, nah ini kan sudah sudah selesai semua. Nah, maksud saya adalah tentang tadi untuk kelas utama dan kelas-kelas khusus yang akan diakses oleh anak-anak. Nah, ini saya buatnya di kelas utama tadi ya, kelas khusus ya. Nah, sekarang biar kita membuat absen satu kali posting bisa digunakan oleh beberapa kelas, mau kelas berapapun ya. Umpamanya saya pegang 10 kelas ya, tinggal kita buat satu kali aja absensi untuk 10 kelas. Caranya adalah karena kebetulan saya punya 3 kelas, tinggal klik untuk siapa saja. Nah, di sini ada 3 kelas, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 dan 10 IPS, tinggal kita centang saja. Nah, atau umpamanya ini enggak kita centang, berarti ini enggak dapat ya, karena tadi saya buat untuk 3 kelas dan data siswanya juga untuk 3 kelas, opsi kelasnya juga untuk 3 kelas, maka ketiga kelas ini saya centang ya. Nah, kira-kira sehingga muncul sini 4 kelas, 1 kelas khusus utama, kemudian 3 kelas adalah 3 kelas yang diakses oleh siswa, MIPA 1, MIPA 2 dan 10 IPS. Kemudian untuk siswanya semuanya tentunya ya. Oke, kalau dirasa sudah selesai semua, tinggal klik posting. Nah, jangan lupa klik posting.
Oke, kita tunggu tersimpan dan sudah masuk ke Google Classroom kita. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul absen siswa geografi kelas 10 online. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di forum juga akan muncul postingan kita. Nah, ini ada di mana? Ada di kelas khusus yang saya buat tadi ya, yang saya ceritakan. Nah, ini ada di kelas khusus. Nah, yang di sini apakah ada? Nah, tidak, sudah muncul kembali ya. Nah, ikut juga terposting. Nah, ini. Jadi enaknya adalah kita membuat satu kali postingan di kelas utama. Nah, di sini ya. Nah, kita membuat satu postingan utama di sini, tapi untuk bisa untuk kelas-kelas yang lain ya. Di MIPA 1 ini ada ya. Kemudian di MIPA 2 juga ada ya. Nah, ini muncul. Kemudian di 10 IPS. Nah, juga sudah ada absensi siswa. Oke. Nah, jadi intinya adalah agar efektif untuk satu materi atau sesuatu yang konten yang sama untuk seluruh kelas, maka kita hanya tinggal membuat satu saja di sumber utama, kemudian kita share konten itu untuk kelas-kelas yang lain, seperti yang saya contohkan tadi. Untuk membuat absensi kita share di beberapa kelas yang lain ya. Nah, kita coba seperti ini ya. Nah, lihat materinya. Oke. Nah, ini sudah masuk, ada di kelas utama ya, kira-kira begitu. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat absensi online di kelas Google Classroom ya, di mana kita membuat satu absensi yang bisa dipakai selamanya dan membuat satu kali untuk beberapa kelas sesuai yang kita harapkan, kira-kira begitu. Oke, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.